Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Afifah, NPM 1901012025. Kelas Pendidikan Agama Islam C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastinuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu fala mudhilla wa man yudhlihu fala hadiyalah. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Yang saya hormati Bapak dosen, yang saya hormati para alim ulama dan saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia. Segala puji hanya milik Allah Robbi, segala zat yang maha Ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul kembali di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikanlah sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan-dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya hanya semoga mendapatkan syafaatnya. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang indah ini, mohon izinkan saya memberikan sekata dua kata untuk menyampaikan sebuah ceramah singkat dan berwasiat, khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk para hadirin sekalian, di mana tema dari ceramah ini yang akan saya sampaikan hari ini adalah berbakti kepada kedua orang tua.
Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada sebuah ungkapan yang sudah tidak asing bagi telinga kita, bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu. Namun kita semua maklum bahwa ungkapan itu harus dipahami bahwasannya jika kita menghendaki surga, maka kita harus memuliakan kedua orang tua kita, baik terhadap ibu maupun terhadap bapak kita. Kalau kita benar-benar tulus menyayangi dan mencintai orang tua serta menempatkan kepentingannya orang tua di atas kepentingan sendiri dan menjadikan diri kita ini sebagai tempat tumpuan hidup kedua orang tua kita, insya Allah jalan hidup kita menjadi lancar, banyak berkah dan penuh kebahagiaan dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menjalankan roda kehidupan ini dilalui dengan sangat mulus, tanpa hambatan, sebagai keluarga yang utuh, yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Sebaliknya, kalau kita biasa-biasa saja terhadap orang tua, tidak ada perhatian khusus terhadap kedua orang tua kita, maka jalan hidup kita pun biasa-biasa saja. Orang tua kita adalah sebagian wakil Allah Subhanahu wa ta'ala di bumi ini. Kalau kita menyepelekan orang tua kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan menyepelekan kita. Nauzubillah min dzalik. Apalagi sampai berani menghina orang tua kita, menantang orang tua kita, menantang perintahnya, dan tidak menghargai orang tua, sudah pasti Allah pun akan murka kepada kita. Barang siapa yang berani dan tidak memuliakan orang tua, maka kehidupan sehari-hari seseorang tersebut akan banyak mengalami sebuah kesulitan di dalam hidupnya, menderita lahir dan batin, serta selalu ditimpa permasalahan dalam banyak hal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, waqfid lahuma janahat dullah minar rahmati wa qul rabbana rahhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku pada waktu aku masih kecil. Quran Surat Al-Insyirah ayat 23. Ayat ini telah mengingatkan kita bahwa belasan dan murka Allah tidaklah mesti harus menunggu serta hingga hari kiamat nanti. Namun banyak yang langsung
dirasakan saat masih ada di dunia ini. Bagi hamba-hambanya yang berani melawan dan menyanyiakan kedua orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua perbuatan dosa-dosa balasannya ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kehendaknya hingga hari kiamat, kecuali dosa menyakiti hati orang tua, karena sesungguhnya azab perbuatan tersebut disegerakan atas pelakunya sewaktu masih hidup sebelum mati. Hadis riwayat Tabani. Begitu pentingnya menjadikan diri sebagai tempat berpijak, tempat tumpuan hidup orang tua. Islam telah menempatkan kebaikan dan sikap hormat kepada orang tua berada satu tingkat di bawah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama orang tua tersebut dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul bersabda, orang-orang paling besar haknya untuk dimuliakan bagi perempuan ialah suaminya, dan orang yang paling berhak dimuliakan bagi pria adalah ibunya. Salah satu pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kepada para istri, ingatlah sikap dan perilakumu terhadap suamimu akan menentukan nasibmu ke surga atau ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis di atas telah yang berarti bahwa seorang perempuan harus berbakti kepada suaminya dan pria harus berbakti kepada ibunya. Para istri hendaklah menjadi istri yang solehah, yang membantu dan mendorong suami untuk memuliakan orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Dan para suami hendaknya bijaksana, memudahkan istri memuliakan orang tuanya juga. Coba renungkanlah, apakah kita semua ini sudah termasuk anak yang memuliakan orang tua? Sudahkah kita memuliakan orang tua sebagaimana mereka ingin diperlakukan? Sudahkah kita secara bersungguh-sungguh dalam mencari tahu hal-hal yang sangat diinginkan, dibutuhkan, dan diharapkan kedua orang tua kita, dan berusaha untuk memenuhinya selama tidak bertentangan dengan syariat agama? Seberapa seringkah kita mengingatkan orang tua dan mendoakan untuk keselamatan
dunia dan akhirat kedua orang tua kita. Sudahkah kita berbuat adil dalam memberikan perhatian kepada kedua orang tua kita, sebagaimana kita memperhatikan pasangan hidup dan anak-anak kita? Sebagai seorang istri, sudahkah kita menunjukkan bakti kepada suami dengan membantu suami yang berbakti kepada ibunya? Sebagaimana seorang istri, sudahkah kita bertindak bijaksana dalam mendorong istri untuk memuliakan orang tuanya? Bukan tidak mungkin keharmonisan dalam keluarga, kebahagiaan keluarga, bahkan ketidaklancaran kita dalam memperoleh rezeki dan meraih puncak sukses dalam hidup selama ini terhalang oleh sikap, cara berbicara, dan tindakan kita yang kurang memuliakan orang tua kita maupun mertua kita. Masyiral muslimin wal muslimat rahim makumullah. Sebagai kesimpulan, marilah kita berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk kedua orang tua kita, termasuk mertua kita nanti. Semaksimal yang kita bisa, insya Allah mereka akan ridho kepada kita. Banyak-banyaklah bersyukur dan mendoakan kedua orang tua kita yang sebagaimana telah melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik dan menyayangi kita karena ridho Allah, bergantung ridho orang tua. Maka doa orang tua pun akan didengarkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ceramah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.